Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi e-commerce untuk pertemuan 12 dan 13. Nah, setelah sekian macam proses bisnis yang sudah teman-teman jalani, maka seharusnya teman-teman di sini tidak hanya sebagai mahasiswa ya, tapi sebagai pebisnis. Sudah semestinya teman-teman ini mengukur sejauh mana nih yang sudah beli ini puas nggak dengan produk yang teman-teman jual. Terus bagaimana juga teman-teman meningkatkan loyalitasnya dari pelanggannya teman-teman supaya suatu saat ketika membutuhkan produk yang sama, nah itu tuh nyarinya ke bisnisnya kita nih, tidak ke bisnisnya orang lain. Nah, apakah itu sudah teman-teman lakukan? Maka pada pertemuan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana kepuasan pelanggan dan bagaimana cara mengukurnya. Oke, saya share screen dulu. Oke, kita mulai. Nah, kepuasan pelanggan, yang pertama kita telah dulu definisinya. Mungkin teman-teman sudah memperolehnya di manajemen pemasaran ya, karena pasti manajemen pemasaran itu kaitannya mulai dari definisi memasarkan hingga pada membangun loyalitas pelanggan. Di sini kepuasan pelanggan sebenarnya perasaan ya, jadi lebih ke perasaan, tidak hanya secara logika. Bila logika itu digunakan ketika konsumen atau pelanggan itu mau membeli, nah akan memutuskan untuk melakukan pembelian. Nah, itu biasanya konsumen ada yang menggunakan logika, ada yang dicampur dengan perasaan, atau bahkan hanya menggunakan perasaannya saja ketika membeli. Contohnya konsumennya laki-laki nih, walaupun tidak semua ya, sebagian besar contohnya laki-laki menggunakan logikanya ketika ingin membeli suatu barang. Misalnya membeli produk kendaraan roda 4, misalnya mobil. Memilih kendaraan mobil berdasarkan merek, berdasarkan spek, berdasarkan kecepatan, berdasarkan kegunaan, dan lain sebagainya. Sedangkan cewek ketika ditawari untuk membeli mobil, nah, biasanya dilihat dari apa? Dari casingnya, bentuk mobilnya, keren nggak nih, gokil nggak nih? Nah, atau dilihat dari warnanya, feminim nggak? Nah, misalnya kayak gitu. Itu lebih kepada logika dan ketika akan membeli. Sedangkan untuk kepuasan, semua mayoritas itu bergantung pada perasaan ya, atau persepsi dari pelanggan tersebut. Kira-kira ini sudah sesuai ekspektasi saya belum sih ketika akan membeli. Nah, ketika membeli tidak sesuai ekspektasi, maka yang terjadi adalah ketidakpuasan, sehingga menimbulkan emosi dan tidak akan lagi membeli di merek tersebut atau produk di usaha tersebut. Nah, contohnya kayak gitu. Tapi bila memenuhi, nah pasti dia akan merasa puas. Wah, gokil nih. Ternyata yang aku cari aku dapetin semua di sini. Nah, pasti dia suatu saat akan kembali lagi untuk membeli. Apalagi kalau dia harapannya itu dipenuhi bahkan dilampaui. Wah, misalnya nyari mobil tadi yang dicari cuma rodanya 4. Nah, misalnya gitu. Ternyata setelah dibeli, wah ada roda cadangannya ada 2 sampai 3, kan pasti puas banget tuh. Jadi nggak takut kalau mengalami kebocoran. Nah, sedangkan pelanggan ya istilahnya biasanya gini, kalau konsumen itu adalah untuk dia yang baru sekali membeli, tapi untuk pelanggan itu untuk yang sudah beberapa kali membeli. Nah, kaitannya di sini adalah bila pelanggan itu biasanya sudah berani menuntut ke perusahaan supaya memiliki standar mutu minimal agar kepuasannya secara konsisten terpenuhi. Nah, kalau konsumen kan ya coba-coba dulu aja lah beli. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi belum ada mutu yang dituntut. Terus pandangan pelanggan bagi pemasar ya. Jadi kalau teman-teman merupakan pemasar, kalau pebisnis ya sudah pasti pemasar ya.
Nih, pelanggan adalah orang yang tidak bergantung, ya ingat, tidak bergantung. Jadi pelanggan ini tidak mungkin bergantung sama kita, malah kita ya yang bergantung kepada pelanggan. Jangan pernah memposisikan bahwa pelanggan ini yang bergantung kepada kita. Hanya saja untuk membangun ikatan, yang paling baik adalah yang seperti itu, yang pelanggan adalah ketika butuh suatu produk pasti bergantungnya sama kita. Nah, itu sudah bagus. Tapi untuk persepsi kita terhadap pelanggan, maka posisikanlah diri kita itu selalu membutuhkan pelanggan. Jangan sampai congkak ya, jangan sampai congkak bahwa kita tidak butuh pelanggan. Nah, gitu. Terus pelanggan adalah orang yang membawa kita kepada yang jelas ya. Untuk pemasaran atau untuk bisnis zaman sekarang, semua adalah fokusnya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi kita memulai bisnis jangan kita bikin dulu, kita produksi dulu baru kita jual. Jangan. Kalau nggak ada yang butuh, ya nggak ada yang beli dong. Kan kasihan kita juga. Gitu. Jadi kalau mau bikin bisnis atau teman-teman ketika menjalankan bisnis, nanti diukur kembali aja. Apakah produk yang saya bikin ini sesuai dengan yang dibutuhkan para pelanggan saat ini atau tidak. Kalau dibutuhkan, wah bagus, pasti banyak pasar yang bisa dijangkau. Tapi bila tidak, maka sebaiknya coba dievaluasi kembali, dimodifikasi, atau diganti dengan usaha yang baru. Terus, nah, ini yang paling penting nih. Tidak ada seorang pun pernah menang beradu argumentasi dengan pelanggan. Biasanya kan kalau debat pengetahuan ya, pengetahuan tentang suatu produk, nah biasanya pelanggan ini kalau zaman sekarang pelanggan sudah pinter-pinter ya, sudah cerdas-cerdas. Jadi kita harus mampu menemukan celah supaya pelanggan ini merasa, oh iya juga ya. Nah, seperti bisa menimbulkan ekspresi seperti itu gitu. Karena sangat sulit ya, zaman sekarang tuh segala informasi bisa diperoleh dari manapun. Jadi teman-teman ketika menjalankan usaha harus mampu menemukan celah dan perbedaan dari bisnisnya teman-teman dengan bisnisnya orang lain, atau mereknya teman-teman dengan mereknya orang lain. Jadi ada ciri khas tersendiri. Terus habis itu, ini tambahannya, sudah pasti pelanggan adalah orang paling penting dalam bisnis kita, selalu tidak merepotkan kita, bahasanya seperti itu. Walaupun dengan berbagai permintaan mereka ya itu pasti merepotkan, tapi kita harus menilainya tidak pernah merepotkan. Karena itu peluang buat kita. Terus pelanggan itu harus kita jadikan seperti bagian dari kita, bukan di luar kita. Karena nanti pasti hubungannya hanya profesional dan keuntungan saja. Tapi kalau sudah dianggap sebagai bagian dari kita, maka kita akan memiliki hubungan yang erat dengan dia. Kaitannya apa sih kepuasan pelanggan ini? Kaitannya nanti teman-teman tidak perlu melakukan kegiatan pemasaran yang terlalu berlebihan, baik iklan, baik promosi, dan lain sebagainya. Bila teman-teman mampu mengkoneksi bisnisnya teman-teman dengan para pelanggannya, nah nanti malah yang jadi tenaga pemasar secara tidak sadar itu pelanggannya teman-teman. Jadi merekomendasikan orang lain untuk membeli produk yang sama di tempat teman-teman. Nah itu enaknya kalau teman-teman terkonek dengan kepuasan pelanggannya gitu. Jadi enaknya sih seperti itu. Jangan teman-teman nggak perlu lagi apa ya bahasanya bingung-bingung dalam melakukan promosi. Nanti udah dari pelanggannya sendiri yang mempromosikan. Kalau teman-teman ingat dulu di awal pertemuan saya sampaikan ada beberapa jenis bisnis, bisnis to customer, bisnis to bisnis, dan customer to customer. Nah, bisa jadi dengan teman-teman terkoneksi kepada konsumen, itu nanti akan menimbulkan bisnis customer to customer. Kaitannya dengan merekomendasikan ya, karena sudah puas dengan teman-teman. Terus beberapa jenis pelanggan internal. Nah, ini tuh umum sebenarnya. Pelanggan internal itu adalah sebenarnya karyawan kita. Karyawan kita atau anggota kita itu sebenarnya pelanggan yang harus kita puaskan juga. Gitu. Tapi kaitannya dengan SDM, bukan dengan produk kita. Terus pelanggan antara ini yang seperti distributor dan agen dan lain sebagainya yang kegiatannya sebagai perantara itu, dan juga pelanggan akhir. Nah ini konsumen atau pelanggan pasar yang kita tuju.
Nah, menurut teman-teman, kepuasan itu tujuan akhir bukan sih? Kalau iya, maka harus menelaah lebih jauh lagi. Karena kepuasan ini bisa jadi adalah langkah awal teman-teman menjadi besar dalam berbisnis, bisa jadi sebagai perantara terhadap terhadap variabel-variabel lain di dalam usaha. Contohnya, bila orang yang puas, itu pasti nantinya nih ada panahnya ya, atau di situ ada panahnya. Selanjutnya akan menimbulkan atau membangun kepuasan terhadap membangun loyalitas terhadap bisnis kita. Nah, kenapa sih kepuasan itu penting? Nih, menurut Barsky tahun 92, ini sudah lama sekali ya sebenarnya. Padahal ilmu dalam berbisnis dan pemasaran terus berkembang terus. Karena cuma mungkin masih berkaitan ya bila disambung-sambungin, bila digunakan zaman sekarang juga masih berkaitan. Kenapa kepuasan itu merupakan hal yang penting? Karena dengan memuaskan konsumen, organisasi atau perusahaan dapat meningkatkan keuntungan dan mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas. Nah, untuk tambahannya pada zaman sekarang adalah selain memperoleh pangsa pasar yang lebih luas, maka perusahaan itu tidak perlu lagi seperti saya sampaikan tadi, tidak perlu lagi susah payah dalam mengembangkan usahanya. Apalagi didukung dengan adanya internet dan sosial media, wah itu lebih mudah lagi sehingga mampu menekan budget ya atau menekan anggaran. Terus kepuasan meningkatkan keuntungan, nah silakan dijawab menurut teman-teman seperti apa tuh? Kira-kira kepuasan tuh meningkatkan keuntungan nggak sih? Bila iya, apa alasannya? Dan bila tidak, apa alasannya? Nah, sekarang manfaat atau keuntungan yang kita peroleh bila konsumen ini menjadi pelanggan yang loyal. Yang pertama, pelanggan yang loyal memberikan keuntungan besar. Kenapa? Karena pelanggan ini keuntungannya ya, keuntungan tidak hanya materi ya, tapi yang non materi juga dihitung. Selain dia akan selalu membeli di merek kita atau di perusahaan kita. Yang kedua, seperti saya bilang tadi, dia akan membantu kita mempromosikan produk atau merek yang dimiliki oleh kita. Jadi itu sangat memberikan keuntungan yang besar. Terus biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelanggan baru jauh lebih besar dibandingkan mempertahankan pelanggan yang ada. Oh, ini kaitannya gini. Jadi ini pilihan ya bagi teman-teman ketika menjalankan usaha. Bila sudah ada pelanggan, mau nyari yang baru dengan biaya sendiri, atau pelan-pelan tapi pasti dengan cara terkoneksi dengan pelanggan yang sudah ada tadi, supaya pelanggan yang sudah ada mau merekomendasikan produk kita kepada orang lain supaya mau membeli. Nah, itu pilihan. Supaya teman-teman bisa mengambil keputusan dalam penentuan anggaran juga. Gitu. Terus habis itu, nah ini biaya operasional perusahaan akan lebih efisien ya. Jelas, karena tadi ya mampu menekan anggaran dalam pemasaran. Apalagi operasional yang lain pasti juga akan berpengaruh. Gitu, produksinya meningkat, tapi biaya pemasarannya bisa ditekan. Nah, itu lumayan memberikan keuntungan yang signifikan. Terus beberapa faktor yang berorientasi waktu yang perlu diperhatikan berkaitan dengan fitness for use. Yang pertama, availability atau ketersediaan produknya, terus daya tahan produknya, terus kemampuan pemeliharaan produknya seperti apa, dan kemampuan menghasilkannya. Terus keistimewaan produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, biasanya ini kaitannya dengan mutu produk ya. Mutu produk yang kita jual itu sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan pelanggan. Nah, manfaat bila memiliki produk dengan mutu yang tinggi dibandingkan yang lain, satu, meningkatkan kepuasan jelas. Membuat produk mudah laku dijual jelas karena trusted ya biasanya. Recommended juga.
mudah memenangkan persaingan, mudah meningkatkan pangsa pasar, memperoleh pemasukan dari penjualan jelas, menjamin harga premium, terus dampak yang terutama adalah terhadap penjualan pasti, karena dengan mutu produk yang lebih tinggi dibanding yang lain, pasti penjualannya meningkat drastis atau berada di atas atau di puncak. Sulit untuk disaingi oleh produk lain atau merek lain. Nah, ada 8 dimensi mutu. Yang pertama tentang penampilannya atau karakteristik produknya, keistimewaannya, ketahanan, kesesuaian, terus lama bertahan produk atau jasa, kemampuan pelayanannya bagaimana, estetikanya, serta pasti ya kualitas ya, mutu kualitas yang dirasakan seperti apa, pelayanannya juga. Nah, berkaitan tadi ya, seperti saya sedikit singgung tadi tentang kualitas pelayanan, itu sebenarnya berkaitan sama jasa. Nah, perlu adanya bukti langsung, sebenarnya bukti fisik ya. Kalau teman-teman di bisnis online ya minimal fitur ya, fitur aplikasi atau fitur sosial media yang digunakan atau marketplace apapun yang teman-teman gunakan itu bisa jadi bukti fisiknya. Semakin mudah diakses, semakin mudah berbelanja di marketplace-nya teman-teman, nah pasti kepuasan pelanggannya juga akan meningkat. Jadi fasilitas fisik mungkin pada dasarnya berkaitan dengan gedung, terus luas bangunan dan lain sebagainya. Tapi bila online itu bisa berkaitan dengan fitur marketplace atau bagaimana situsnya teman-teman itu diakses. Terus keandalan jelas ya, bagaimana fiturnya teman-teman ini memberikan pelayanan terhadap para konsumennya. Bila semakin mudah digunakan, pasti konsumen akan lebih tertarik untuk berbelanja di tempatnya teman-teman. Daya tanggap ini bisa jadi ketika adanya komplain itu teman-teman fast respon, nah gitu tuh itu juga berpengaruh penting terhadap kepuasan pelanggan. Terus pemberian jaminan misalnya teman-teman bebas ongkir itu bisa, terus bila rusak bisa retur atau dikembalikan itu juga bisa. Itu termasuk. Jadi berbagai macam jaminan yang bisa teman-teman berikan supaya pelanggan mau membeli di tempatnya teman-teman dan bisa percaya. Terus memberikan empati juga. Jadi misalnya habis pelanggan tuh habis beli itu ditanya gimana produknya kan sis, atau gimana produknya kak, oke enggak, nah atau enggak ada masukan enggak, atau ditanya tentang kebutuhan yang lainnya atau keluarganya atau gimana, nah itu bisa. Jadi bentuk empatinya teman-teman terhadap para pelanggan itu bisa membuat gejolak di dalam hati dari pelanggan. Wah, ini pebisnis ini atau pemiliknya ini baik sekali ya sama saya. Jadi kayak punya ikatan emosional gitu. Nah, ada 5 kesenjangan yang menyebabkan kegagalan penyampaian jasa. Jadi kira-kira tidak hanya jasa sih, produk juga. Kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Nah, jadi kalau biasanya pihak manajemen perusahaan itu condongnya menggunakan ini ya, kepuasan logika ya. Nah, sedangkan konsumen itu atau pelanggan harapannya itu pasti kaitannya dengan emosional juga. Nah, jadi kadang kontras gitu antara manajemen perusahaan dengan para pelanggannya. Terus spesifikasinya juga biasanya ini kaitannya umumnya ya, secara dasarnya itu walaupun ada 5 itu sebenarnya fokusannya adalah pada kesenjangan harapan dari para pelanggan dengan manajerial, itu biasanya gitu. Makanya harus sinkron. Kalau nggak sinkron ya pasti loss. Ini penjelasannya. Nah, mana tuh perusahaan bisa tahu supaya kita klop atau klik dengan para pelanggan, tidak loss. Nah,
Tuh ada sistem saran dan komplain. Ini misalnya teman-teman pasti sudah tahu ya. Misal dalam memberikan saran dan komplainnya pasti nanti bisa dijadikan untuk bahan bahan pertimbangan atau bahan acuan supaya bisa lebih baik lagi dan bisa lebih memenuhi kepuasan pelanggan. Yang kedua, survei kepuasan pelanggannya sendiri dengan Google Form atau dengan chat atau dengan yang lainnya. Terus ghost shopping ya, ghost shopping itu biasanya gini. Jadi ini kita meminta salah satu karyawan atau orang yang kita bayar untuk berbelanja di pesaing kita, nanti segala macam informasi yang dia peroleh di dalam pesaing tersebut diberikan kepada kita. Nah, itu ghost shopping. Terus analisis kehilangan pelanggan itu juga perlu supaya nanti teman-teman tidak mudah ya dalam kehilangan pelanggan. Makanya perlu dilakukan analisa. Nah, ini penjelasannya. Nah, ini contohnya kotak saran. Terus kepuasan pelanggan tadi, shopping. Nah, ini penjelasan tentang analisis kehilangan pelanggan. Nah, teman-teman perlu melihat seperti saya minta ya setiap pekan atau setiap bulan untuk melakukan laporan itu supaya tahu pada pekan sekian atau pada bulan ini itu pelanggannya naik atau turun. Nah, atau harusnya juga kepuasannya itu semakin naik atau semakin turun atau stagnan. Nah, itu juga. Nah, di sini perusahaan atau teman-teman sebagai pengusaha itu mencari tahu juga sebab-sebabnya bila misalnya pekan kemarin beli, pekan selanjutnya beli, tapi pekan ketiga nggak beli. Loh, kenapa nih? Nah, itu seharusnya teman-teman menganalisa kenapa pelanggan tersebut tidak membeli lagi. Jadi kalau teman-teman konsepnya masih pada yang penting jual, yang penting laku, nah itu keliru. Teman-teman seharusnya membangun adanya pelanggan tetap. Jadi teman-teman mau bikin apapun tuh sudah pasti ada yang beli gitu. Jadi nggak perlu bingung kalau mau bikin ini tuh nanti ada yang beli nggak ya? Nah, selain gitu. Nah, ini beberapa pertanyaan kepada diri sendiri atau kepada perusahaannya teman-teman terkait dengan itu kehilangan pelanggan, analisa kehilangan pelanggan. Tuh, berapa jumlah pelanggannya, terus alasannya, siapa, nah bahkan siapa. Berarti kan teman-teman harus melakukan database sebenarnya. Terus kemana, nah, siapa tahu ke merek yang jadi pesaing kita, nah kan kita nggak tahu. Kapan perginya juga, nah, seperti saya bilang tadi, siapa tahu pekan ketiga atau baru sekali, besoknya udah pergi. Nah, gitu. Ini pengukurannya bisa dengan pengukuran lunak, berdasarkan persepsi ya, atau pengukuran keras kinerja objektif atau kinerja dari produknya. Siapa tahu menurut teman-teman setelah dinilai kinerja dari produknya memang yang jelek, nah, makanya konsumennya pada pergi. Nah, ini faktor yang tadi menggunakan penilaian lunak atau dengan persepsi. Nah, ini misalnya kebutuhan dan keinginan yang mungkin bisa jadi kurang terpenuhi. Terus habis itu pengalaman di masa lalu juga ketika mengkonsumsi produk dari pesaing. Jadi dibandingkan gitu. Walaupun 2 kali beli atau 3 kali beli ternyata lebih enak yang di kemarin ya daripada yang di sini. Nah, akhirnya dia kembali lagi atau berpindah lagi. Terus pengalaman dari teman-teman. Jadi segala macam faktor yang mempengaruhi emosionalnya dia atau persepsinya dia, maka sehingga akan menjadi tantangan untuk teman-teman mempertahankan pelanggan tersebut. Nah, ini dikit matriksnya ya. Nah, sebelum beli, dia melihat image-nya dulu, image dari merek perusahaan tersebut. Terus ketika membeli, dia melihat spesifikasinya sesuai nggak sih dengan kebutuhan dan keinginannya dia. Nah, terus setelah membeli, nah ini gimana nih penggunaannya? Mudah nggak? Nah, jadi ada beberapa step-nya gitu. Ketika sebelum membeli dia melihat apa, saat membeli dia melihat apa, setelah membeli dia melihat apa. Nah, ini ada matriks yang sekiranya bisa teman-teman gunakan untuk mengukur apakah pelanggan ini puas, bagaimana dengan persepsinya dia, seperti itu. Nah, terima kasih. Nah,
Itu sedikit materi tentang bagaimana teman-teman ini seharusnya setelah melakukan penjualan di beberapa pekan, beberapa bulan. Nah, itu sebenarnya teman-teman mengukur kepuasan dari para pelanggannya teman-teman. Jadi tidak lost control gitu. Jadi setiap kegiatan kita dalam berbisnis itu pasti ada kegiatan manajemennya ya, mulai dari internal kita membangun perusahaan, bahkan ke eksternal. Semua ada perencanaan hingga proses controlling. Nah, itu harus teman-teman tanamkan pada diri sendiri ya. Itu tidak hanya di kegiatan profesional kayak gini deh. Di kegiatan kesehariannya teman-teman atau kegiatan pribadi itu juga. Bagi teman-teman yang mau kerja juga sebaiknya gitu ya, merencanakan karirnya mau berujung di mana, terus mau berapa perusahaan yang dituju, atau mau bekerja di mana selama berapa tahun, nah misalnya kayak gitu. Nah gitu ya, jadi itu materi terakhir yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kontribusi, partisipasi, terus perhatiannya kepada saya selama mata kuliah ini bergulir. Sampai bertemu di lain waktu, di lain kesempatan, di lain mata kuliah. Kalau memang teman-teman loyal dengan mata kuliah ini, sampai bertemu tahun depan. Tapi kalau bisa ya jangan di mata kuliah yang lain aja. Oke. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Tolong diberi komentar, saran, dan masukan supaya saya pribadi sebagai dosen mampu semakin baik mengelola mata kuliah e-commerce. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.